Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar kalian pada pagi hari ini? Baik, Pak. Oke, pada pertemuan pagi hari ini ya kita akan belajar tentang apa? Bilangan berpangkat bulat. Khususnya ini adalah bab bilangan berpangkat bulat ya. Tapi kita di sini nanti akan melanjutkan materi pembelajaran kita dari yang sebelumnya, gitu ya. Oke, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, Bapak minta salah satu orang untuk memimpin doa. Silakan Bapak maju ke depan kelas ya untuk memimpin doa secara bersama. Apakah ada yang tidak hadir pada pelajaran ini? Ada. Siapa yang tidak hadir? Siapa? Bibi Aulia. Kenapa? Sakit. Ada lagi? Kevin? Apa? Ada yang bilang sakit, ada yang bilang apa? Sakit ya. Mudah-mudahan yang sakit cepat segera sembuh ya, dan bisa hadir kembali ke dalam kelas kita, gitu ya. Dan doakan secara bersama-sama, dan tentunya yang dekat rumahnya nanti tolong dilihat dan dijenguk temannya dan tidak hadir ya. Oke, sebelumnya suasana kelas kita apakah sudah rapi? Sudah, nggak ada sampah ya, sampai kiri kanannya ya. Oke, dan kita sudah siap mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran ini ya, ada yang ini tentang pelajaran kita adalah ya. Nah, pagi ini tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran hari ini adalah, coba dilihat, coba si Anis baca yang pertama. Konsep apa? Konsep A pangkat N dipangkatkan N, ya, sama dengan A pangkat MN ya. Jadi itu sejajar, M kali N itu artinya ya. Nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang kedua, baca Aisyah. Ya. Selanjutnya yang ketiga, tolong dibaca si Reni. Dan yang terakhir, ya Rafael, bacakan. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada 4
yang ini kita tujuan kita pada pelajaran hari ini. Nah, selanjutnya ya. Nah, ini pertanyaan untuk kita pertama ini ya. Coba perhatikan di sini, Bapak minta tolong dibaca Mika. Baca pertanyaan diskusinya. Ya, silakan Mika. Ya, silakan. Oke, nah itu adalah pernahkah ya, kamu menghitung 2 kali 2 kali 2 kali 2? Pernah menghitung 2 kali 2 itu di kelas? Nah, tapi kalau 2 kali 2 kali 2 sampai 4 kali itu pernah kita lakukan ya, kita akan cepat dapat hasilnya ya kan? Nah, jika lebih dari itu ya, 10 sampai 20 pengulangan, maka kita akan terlalu banyak yang kita tulis di dalam kertas ataupun di dalam buku kita, itu akan menyulitkan. Nah, supaya lebih mudah, maka bisa digunakan dengan nanti namanya bilangan bermanfaat. Begitu ya. Nah, ada yang ditanyakan tentang ini? Nah, ini diskusi kita ya. Ada yang ditanyakan tentang ini perpangkatan ya. Jadi perpangkatan itu adalah artinya apa? Kalau kita lihat dari sini, perpangkatan itu apa? Perkalian diapakan ini? Di apa angkanya? Dikali secara berulang ya. Dan berulang kalau 2 kali 2 kali 2 gitu kan. Nah, oke, sepertinya kurang fokus ya. Sekarang mau minta berdiri dulu deh, agar kita fokus. Berdiri semuanya. Berdiri. Nah, sekarang cari temannya di samping, yang perempuan, yang laki-laki gitu. Nah, coba cari temannya. Cari temannya. Ayo langsung ikut di situ. Gak apa-apa, jejer. Ya, yang langsung juga. Aku di belakang Anda. Dari depan apa? Nah, gitu. Nah, Abjal gabung sini Abjal. Sama ini, sama Alex. Nah, yuk, coba semuanya menghadap ke arah kiri. Kiri mana? Kiri gimana? Kiri kalian ya, oke, kalian. Nah, sekarang coba pegang tahun temannya, pegang dulu temannya. Sekarang kita mau main ini dulu ya, apa namanya, patok ayam ya, chicken. Nah, sekarang kita cincang dulu ayamnya ya. Silakan tekan, cincang pelan-pelan, lebih kencang. Berhenti, balik lagi. Nah, giliran yang sebelahnya, ayo dipegang, pegang pundaknya. Kemudian selanjutnya cincang lagi, cincang yang pelan, sedang, cepat, stop. Oke, sudah dulu ya. Nah, silakan dulu. Karena Bapak lihat kita harus dihidupkan semangat dulu ya dalam kegiatan belajar. Kemudian tadi agak lesu, sekarang sudah tidak lesu lagi kan? Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan materinya ya. Coba perhatikan lagi di depan. Nah, sebelum pelajaran ini, apa yang pernah kita pelajari sebelum pelajaran ini? Masih ingat? Ya, apa? Tentang apa? Perkalian bilangan berpangkat. Nah, contoh perkalian bilangan berpangkat itu seperti ini, ya. Coba
Andri dibaca yang tulisan. Iya. Nah, ini adalah pelajaran kita tentang perkalian bilangan berpangkat ya. Kalau dia ada kali dan dipangkat, maka hasilnya nanti pangkatnya dijumlahkan. Nah, ini adalah kenapa ini perlu diingatkan kembali, karena pelajaran ini memerlukan keahlian atau pembelajaran yang sudah kita lewat sebelumnya ya. Jadi harus diingat lagi. Oke, selanjutnya, nah coba perhatikan di sini. Di sini ada kalimat ya. Cocokkan soal pada bagian awal, soalnya di pada bagian awal, dan hasilnya pada bagian akhir. Jadi sebelah sini itu adalah bagian awal, dan sebelah sini adalah bagian akhir. Jadi kalian letakkan misalnya dari sini, dari papan yang di samping ini, itu ada menurut kalian soal, dan jawabannya ditaruh di sebelah sini. Posisinya sama. Kalau soalnya berada di sini, berarti jawabannya di sini. Posisi yang sama, di atas, bawah ya. Dan ini boleh kalian jawab secara cepat-cepatan. Siapa yang sudah tahu langsung maju, langsung diklik di sini ininya. Misalnya si ini duluan taruh soal di sini. Siapa yang sudah tahu jawaban menurut soal yang ditaruh oleh temannya, langsung maju untuk menjawabnya. Ya, paham? Oke. Nah, kita mulai ya. Ya, silakan nanti maju ya. Yang mau langsung maju aja. 1, 2, 3. Ada suara. Oke, silakan ini. Nah, silakan maju. Siapa yang mau jawab duluan, silakan maju. Kalian ini coba beri contoh ya. Beri contoh nih, misalnya nih. Nah, silakan cari jawabannya mana? Silakan. Yang ini soalnya berarti misalnya jawabannya. Jadi misalnya ini dari hasilnya ini adalah berapa? Silakan. Gimana apa? Ya, silakan ini. Ini sampai di sini. Silakan kamu taruh mana pun soalnya dia yang jawabnya. Nah, sudah tahu pahamnya? Ya, sudah. Ayo, lain. Jangan yuk. Ya, oke. Nah, dia membuat hasil berarti soalnya kan? Ya. Ya, ini sampai ke dulu. Ayo, silakan maju. Yang lain. Maju aja. Gak apa-apa. Coba ya. Ayo, yang lainnya. Untuk sedikit ya, kalian itu lihat soalnya sudah dikasih untuk. Ayo, boleh jawabannya itu kami. Kalian. Yang di belakang lagi, yuk. Sudah ada beberapa soal ini, jawab di situ maju supaya di belakangnya. Kita lihat hasilnya berapa ini. Enggak. Enggak masalah ya, nanti kita lihat hasilnya di belakang. Harus harus jadi kita lihat hasilnya di belakang. Oke, silakan. Apa yang di belakang? Ya, sudah ya. Yuk, yang lain tadi bagian sini. Yuk, tegak. Ya, bawa kali. Silakan maju. Kita buka cepat. Ayo kita maju dengan saya dengan ayo siap. Nah, enggak pasang tanda. Nah, pasang tanda 3 kosong.
Masih ada ya, jika kolom ya, sudah belum muncul. Itu boleh kalau ada koalisi bisa diubah, kalau ada ya kembali diubah. Nah, dua lagi. Ya, apakah itu sesuai? Boleh, boleh. Mari kita lanjut. Nah, langsung kita lihat. Kita langsung lanjut ya. Kita lihat cek ya, cek sama. Oke, selesai ya jawabannya kita. Cek 1, 2, 3. Oke, mantap ya. Oke, nah itu berarti kalian sudah benar semua ya. Berarti tadi waktu mau jawabnya pikir banget ya. Mau jawab ini apa ya? Tapi ini bagus karena skornya 16 dari 16. Berarti semuanya adalah benar. Tepuk tangan dulu. Kita lanjutkan ya. Nah sekarang pemerintah kalian perhatikan. Nah, perhatikan ini dulu ya. Stinos ya. Ini stinos. Pemerintah kalian menuliskan nanti apa yang kalian lihat di dalam video dan tulis di sini ya. Ini bapak kita tulis di sini ya, nanti ditempel di sidang bapak ya. Tulis di sini. Tulis ya. Tulis di ini ya, yang tidak ada ini apa namanya, tidak ada katanya. Nanti dia bisa di papan tulis. Oke. Nah, coba perhatikan di sini ya. Halo adik-adik semua, selamat bertemu. Perhatikan tulis apa yang kalian dapat dari video ya. Kalian dalam keadaan sehat selalu ya adik-adik. Coba perhatikan. Pelajaran kali ini kita akan belajar untuk menghitung volume kubus dan luas permukaan kubus. Disimak. Silakan adik-adik simak pembelajaran kita kali ini supaya kalian bisa benar-benar memahami materinya. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Sekarang kita masuk ke materi pembelajarannya yuk. Nah, adik-adik bisa perhatikan di sini sudah ada gambar sebuah kubus. Kubus ini merupakan bangun ruang. Nah, bangun ruang itu terbentuk dari bangun datar ya. Nah, untuk kubus itu sendiri terbentuk dari bangun datar yang berupa persegi. Nah, perhatikan di sini kita akan mengenal ciri-ciri kubus terlebih dahulu. Nah, yang pertama kita akan menghitung jumlah titik sudut daripada kubus. Kita mulai dari bawah pertama kali ya, dari bagian bawah. Kita hitung Nah, perhatikan videonya ya. Simak. Kemudian apa yang kalian di dapat bagian bawah terdapat 4 titik ditulis di sudut. sini. Kemudian kita lanjutkan ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, di atas juga ada 4 titik sudut. Maka jumlah keseluruhan titik sudut daripada kubus berjumlah 8 ya. Nah, itu untuk titik sudut. Sekarang kita akan menghitung jumlah rusuk daripada kubus. Rusuk itu adalah garis-garis yang membentuk kubus ya. Kita hitung dari bawah terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4. Nah, untuk rusuk bagian bawah itu terdapat 4. Kemudian kita hitung bagian yang tegak. 1, 2, 3, 4. Maka
Rusuk yang tegak itu terdapat 4 juga. Berarti 4 ditambah 4 sudah 8 ya. Sekarang kita perhatikan rusuk bagian atas. 1, 2, 3, 4. Nah di atas kemudian terdapat 4 rusuk. Maka kita jumlahkan keseluruhannya. 4 bagian bawah, kemudian bagian tegaknya ada 4 menjadi 8, dan rusuk bagian atas ada 4. Maka 8 tambah 4 hasilnya adalah 12. Maka jumlah rusuk pada kubus itu berjumlah 12 buah. Nah selanjutnya kita akan menghitung sisinya. Nah sisinya itu adalah permukaan daripada kubus. Kita mulai dari bawah terlebih dahulu. Nah sisi kubus itu yaitu bagian bawah 1, kemudian bagian atas 1 sehingga menjadi 2, kemudian bagian depan 3, bagian belakang 4, bagian kiri 5, kemudian yang terakhir bagian kanan 6. Maka jumlah sisi pada kubus yaitu 6. Nah selanjutnya adik-adik harus ingat bahwa panjang rusuk pada kubus itu semuanya sama ya, dan sisi atau permukaan pada kubus itu juga sama, dan besar sudut pada kubus itu semuanya besarnya sama. Setelah kita mengenal ciri-ciri daripada kubus, sekarang kita lanjutkan untuk menghitung volume dan luas permukaan kubus. Nah di sini sudah ada gambar sebuah kubus di mana rusuknya panjangnya 12 cm. Nah, rumus untuk menghitung volume kubus adalah volume sama dengan R kali R kali R, atau R-nya di sini adalah rusuk. Atau adik-adik juga bisa menggunakan rumus lain, yaitu volume sama dengan sisi dikali sisi dikali sisi, itu sama saja ya. Nah, sekarang kita masukkan volume sama dengan rusuknya di sini 12. Maka volume sama dengan 12 dikali 12 dikali 12. Kita hitung 12 dikali 12 sama dengan 144, kemudian dikali 12. Hasilnya sama dengan 1728 cm kubik. Adik-adik harus ingat, untuk volume kita harus menggunakan satuan kubik atau pangkat 3 ya. Nah, selanjutnya kita akan menghitung luas permukaannya dengan rumus 6 dikali R dikali R, atau adik-adik juga bisa menggunakan 6 dikali sisi dikali sisi. Sekarang kita masukkan luas permukaan sama dengan 6 dikali rusuknya adalah 12, maka dikali 12 dikali 12. Kita hitung dari depan terlebih dahulu bisa, atau adik-adik mau hitung 12 dikali 12 juga bisa. Nah untuk mudahnya kita hitung dari depan saja, tidak apa ya. Sekarang kita hitung 6 dikali 12 hasilnya sama dengan 72, kemudian dikali 12. 72 dikali 12 hasilnya sama dengan 864 cm kuadrat atau cm pangkat 2. Nah ini juga harus adik-adik ingat, untuk luas itu harus menggunakan kuadrat atau pangkat 2. Nah adik-adik supaya lebih jelasnya lagi, kita tambahkan satu soal lagi. Nah perhatikan rusuk kubus di sini adalah 15 cm. Dengan cara yang sama kita gunakan volume sama dengan R kali R dikali R. Volume sama dengan 15 dikali 15 dikali 15. Sekarang kita hitung 15 dikali 15 hasilnya sama dengan 225, kemudian dikali 15. 225 dikali 15 hasilnya sama dengan 3375 cm kubik. Sekarang kita hitung luas permukaannya masih menggunakan rumus yang sama, yaitu 6 kali R kali R. Kita masukkan 6 dikali rusuknya 15, berarti dikali 15 dikali 15. Kita hitung dari depan, 6 kali 15 sama dengan 90 dikali 15. 90 dikali 15 hasilnya sama dengan 1350 cm kuadrat. Nah demikianlah adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang bagaimana cara untuk menghitung volume dan luas permukaan pada
Oke ya. Eh, sudah disimak tadi videonya? Videonya ini tentang apa? Tentang kubus dan balok. Kenapa di sini ditampilkan tentang kubus dan balok? Apa hubungannya dengan bilang berpangkat? Ada yang tahu? Bilang berpangkat. Di situ tadi ada nggak yang menunjukkan bahwa ada penggunaan bilangan berpangkat? Dari mana? Dari ya, R kali R kali R itu adalah pengulangan kan, dan itu artinya sama dengan perpangkatan, ya kan? Nah, berarti perpangkatan itu bisa digunakan dalam materi yang lain juga, seperti itu ya intinya. Nah, sekarang sudah ditemukan apa tadi di dalam video itu? Sudah dituliskan. Silakan dituliskan, Bapak beri waktu 1 menit untuk menuliskan di dalam sticky note-nya apa yang sudah kalian dapat, terutama yang berhubungan dengan perpangkatannya. Ya, yang sudah nulis boleh tidak maju dan tempelkan di sini. Nah, yang sudah ya, sudah nulis. Silakan maju dan tempelkan di kertas yang sudah disediakan. Tulis nama, kemudian kamu bagikan, tuliskan apa yang kamu dapatkan dari video tadi, terutama yang berhubungan dengan bilangan berpangkat. Itu ya, nggak apa-apa. Ya, silakan maju kalau sudah tempelkan. Ya. Ada lengket, oke sebentar. Nah, boleh minta ini deh, boleh di-spell. Nah, ya, dipotong sedikit-sedikit, silakan tempelkan. Tempel sudah, yang sudah ditentukan tadi. Yuk, yang lainnya, kalau sudah, silakan tempel aja. Ya, tempel aja kalau nah, ya, gitu. Nah, ya, silakan maju. Di bawahnya juga boleh, kalau yang apa? Oke, jangan apa ya. Jangan apa. Kalau ada lengket, silakan gunakan. Boleh ya. Ayo silakan ditempelkan sudah. Kita maju keluar lepas kita melihat itu di dalam. Silakan April. Silakan di. Silakan. Ya, setelah ini juga silakan sudah habis. Tempel. Kalau nggak ini silakan ini. Oh ini. Sudah kuat? Ya, sudah ya. Nah, ini ya kita perhatikan video lagi di depan ini tentang kecepatan cahaya. Nah, nanti kita akan minta ibu ya yang berkompeten tentang kecepatan cahaya ini yang berhubungan dengan pelajarannya ya, untuk menjelaskan kepada kita sedikit ya kepada kita apa hubungannya dengan bilangan berpangkat. Karena perhatikan sekali ya. Kecepatan cahaya batas kecepatan maksimum
maksimal semua benda di alam semesta. Kalau melaju sekuat cahaya, pergi ke bulan cuma melaju seketika aja. Dia emang apa rasanya melaju sekuat cahaya? Oke, ayo bayangin ada roket yang bisa melaju sekuat cahaya. Kalau bisa melaju secepat 1% aja dari kecepatan cahaya, 1/4 antara kita usia bisa nyampe ke tetangga. Di dalam roket kita nggak bakal ngasih apa-apa. Kita harus tapi nggak bisa tabrakan. Kalau kita nabrak benda dan cepat tinggi, akibatnya itu bisa fatal. Bahkan benda sekecil apa bisa merusak roket. Kalau roket makin cepat lama-lama di belakang lihat benda-benda di belakang kita jadi bersinar warna merah dan benda-benda di depan kita bakal bercahaya biru. Gampangnya gara-gara kecepatan tinggi gelombang cahaya jadi tertekan dan meregah. Ini bikin benda jadi berkilau dengan warna tertentu. Terus selain itu, mungkin objek di depan kita juga bakal kelihatan lebih menyusut. Ini karena saking cepatnya roket melaju, cahaya yang kita lihat jadi akan cuma dari satu sumber. Bila kalau kita lari ke hujan, air hujan yang jatuh dari atas ya paksa jatuh ke depan. Kalau udah bergerak hampir sekuat cahaya, dunia di sekeliling kita bakal kelihatan makin aneh lagi. Kayak gini. Setiap kita jadi pemandangan di jendela bakal gitu. Kita bisa jadi akan ngerasa semua kalau lihat jendela terus. Jadi barang mungkin adalah kuncinya. Terus jarak kita sama berbagai hal di depan kita jadi makin dekat. Bukan karena ilusi semata, tapi karena ruang jadi mungkin. Dan bakal terjadi sesuatu yang ternyata hilang. Melaju dengan sangat cepat, kita bakal lebih lambat dibanding orang-orang di dunia. Semakin dekat lagi dengan kecepatan cahaya, objek di depan kita bakal jelas bentuknya dan kelihatan cuma seberkas cahaya dikelilingi di belakang sempurna. Kalau dari luar angin kebetulan lihat, roket kita bakal kelihatan gepeng banget. Bagi mereka waktu terasa lambat. Tapi tenang aja, di dalam roket tetap gak akan terasa apa-apa. Tadi berhasil fisik yang berlaku. Karena ini seperti ini. Mau segimanapun roket dipercepat, kita nggak akan bisa menyentuh kecepatan cahaya karena butuh energi yang tak terhingga. Kita cuma bakal bisa mendekati. Tapi para ilmuwan lebih teliti, suatu kemungkinan partikel akan bisa melaju lebih cepat dari cahaya. Namanya Higgs. Dan dia punya sifat yang unik. Kalau energi diambil, justru berarti cepat. Ya, kembalikan dari kita. Tapi keberadaan masih belum berhasil dibuktikan. Kalau bapak yang satu ini, kalau takdir benar-benar ada, kita mungkin bisa komunikasi sama orang yang masa lalu. Oke, turun dari roket tadi, mungkin aja kehidupan di bumi udah berubah drastis banget. Gimana? Masih mau melaju panggil suku cahaya? Seperti biasa, terima kasih. Itu kecepatan cahaya yang Bapak minta ini sudah kita hadirkan di sini adalah Ibu Rizka ya. Di sini kita sambut Ibu Rizka. Silakan masuk Ibu Rizka. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Rizka. Halo semuanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Nah, terima kasih ya, Ibu. Sangat senang sekali karena sudah diundang untuk bergabung di kelas hari ini. Jadi
nilainya adalah 300 juta meter per detik. Wah, bisa bayangkan nggak? Berapa tadi? 300 juta meter per detik. Ada yang bisa menuliskan 300 juta? Bagaimana tulisannya? Ada yang bisa menuliskan? Ratus juta meter per detik. Ya, biasanya adalah oh ya? Ada yang bisa tuliskan 300 juta? Ya kan? Silakan, maju. Maju dulu nih, biar lihat 300 juta. Coba Pel. 300 juta itu nolnya berapa? Bisa aja 3. Silakan maju, tulis aja dulu, gitu kan? Yang 3 disalahkan. Ya. Darat? Ada yang bisa? Ya, silakan. Ya, silakan. Oke, maju aja dulu. Tulis di situ. Nanti tidak disalahan kok. Tidak disalahan. Ya, coba. Iya, betul sekali. Kasih tepuk tangan dulu. Ini adalah 300 juta. Apa tadi satuannya? Meter per detik atau meter per. Ini adalah kecepatan cahaya. Nih, coba kamu perhatikan. Coba perhatikan, 300 juta nolnya ada berapa? ada berapa? Ada berapa nolnya? Ada 8. Ada cara lain untuk menuliskan 300 juta tersebut dengan penggunaan bilangan berempat. Kalau di pelajaran 10, biasanya materi kelas 10 atau di matematika juga ada materi kelas 10, namanya tentang notasi ilmiah. Notasi ilmiah. Yang mana tujuan dari notasi ilmiah ini tadi adalah menyederhanakan bilangan yang terlalu besar ataupun yang terlalu kecil. Nih tadi kecepatan cahaya ya. Ini kita lihat ada 8 loh namanya. Berarti bisa kita anggap dengan bilangan yang besar apa yang kecil? Iya, yang besar. Nah, kita akan menuliskan bilangan 300 juta ini dengan tulisan yang lebih sederhana namun nilainya sama. Ya, itu tadi dengan memberikan pangkat. Jadi rumus ilmiah itu sendiri rumusnya adalah A dikali 10 dipangkatkan dengan N. Namanya A di sini adalah bilangan real yang ada di depan contohnya. Sedangkan 10 ini adalah bilangan yang nanti akan dipangkatkan dengan berapa jumlah dari 0 yang ada di bilangan 300 juta ini tadi. Coba perhatikan bersama-sama ya. A ini tadi apa kata Ibu? 3. Angka 3. Kemudian dikalikan dengan 10. Terakhir kita menuliskan N. Jadi
Oke, bagus ya pertanyaan dari tadinya ya. Ini tadi 300 juta apa? 300 juta meter. Terus bagaimana pangkatnya? Pangkatnya apabila kita ubah menjadi kilometer per detik. Nah, tanya dulu. Dari meter ke meter, kalau dalam tanggal konversi naik apa turun? Naik. Naik berapa kali? Ya. Kalau dari kilometer ke meter naik berapa? Konversinya. Ada pendapat lain? Coba ingat-ingat tanggal ini. Berapa? 3? Ya, naiknya 3 kali. Karena 1 kilometer itu 1.000 meter. Naik di 3. Naik 3 kali, berarti di sini bisa kita hapus. Jadi angka nilainya bilangnya menjadi 300.000 kilometer per second. Kira-kira nih sama nggak? Jadi 3 kali 10 sama 8 juga. Sama nggak? Enggak pangkatnya, jumlahnya. Beda, betul beda karena nolnya sudah berkurang. Nah, jadi berapa di sini? Berarti tulisannya berapa? 3 Kali kali 10 tambah 5. Kenapa 5? Nolnya ada di 5. Satuannya yang mana? M per S atau KM per S? Iya, KM per S. Karena kita mau menentukan yang kilometer per detik. Dan penulisannya secara sederhananya menggunakan 10 berpangkat sekian disesuaikan dengan berapa nolnya. Ya. Mungkin saya rasa cukup ya, Pak. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih ya atas perhatiannya. Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mari kita beri tepuk tangan untuk Ibu Rizka. Pertama-tama bilang terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Sama ya. Silakan dilanjutkan. Terima kasih Pak Ibu. Sama-sama Ibu. Kita lanjutkan nanti ya materi dari. Nah, kalian kan sudah melihat tadi ya, sudah belajar tentang perpangkatan sudah banyak ya. Dari yang pertama tadi perpangkatan menggunakan apa tadi yang pertama? Menggunakan bungkus dan balok ya kan. Kita hubungkan dengan perpangkatan. Kemudian sekarang tadi dengan kecepatan cahaya itu hubungan dengan apa badan apa? Fisika. Kalau di SMP itu IPA ya kan. Nah, itu berhubungan berarti kita masih belajar matematika ini hubungannya dengan yang tidak hanya belajar matematika, tapi ada hubungannya juga dengan pelajaran yang lain. Jadi contoh tadi adalah kita undang ibu guru SMA yang untuk menyampaikan materi yang tentang ini. Bagus sekali ya. Bagaimana menarik penjelasan ibu tadi? Menarik. Nah, sekarang kita lanjutkan ya materi dari Bapak. Sekarang Bapak minta semuanya berdiri. Berdiri lagi ya. Kita sudah berdiri semuanya. Kita ikutin dulu ya. Ikutin ya gerakannya ya. Jauh pakai keluar dari iya. Ikutin ya, yuk semuanya. Ikutin. Yo, ikutin gerakannya.
pelajarannya. Oke, selanjutnya ada LK ya, atau lembar kerja yang sudah nih masing-masing kelompok menerima satu ya. Silakan soalnya ditempel. Jawabannya ada tiga ya. Ini Bapak bagikan. Ini Bapak bagikan ya. Silakan tempelkan. Ini soal itu ada lembar kerja ya masing-masing di meja kalian ini. Jadi ditempelkan di sini dan dikerjakan. Gambarnya, kemudian kalian diskusikan, silakan cara itu kan ada masing-masing permasalahannya di dalam dari kelompok. Kalau ada yang kurang, kalau yang kurang ya, jawab nih kertas. Nah, silakan berdiskusi di tempat kalian sudah ada masing-masing lembar kerja ya. Nah, silakan dijawab, didiskusikan secara bersama teman-temannya. Nanti dipresentasikan ya. Silakan didiskusikan secara nah, ini ada spidol untuk kalian menulis ya. Nah, bisa aja pakai spidol. Ya. Nah, di spidolnya ya. Silakan ditulis jawabannya di sini. Bisa. Ya. Silakan. Iya, dari video ini. Ditulis jawabannya itu. Oh, mau izin, bilang aja izin. Ya, silakan sebentar ya. Tulis. Iya, jawabannya kanan. Ya. Silakan jawab. Oke, silakan di waktunya 15 menit ya. Setelah itu presentasi. Tulis pakai spidol itu di sini jawabannya. Silakan cari dari berbagai sumber boleh ya. Silakan, mana ada kesulitan ya? Ya, di dulu. Siapa yang tanya?
Jadi dijawab, jawab ini kan soalnya jadi ini buat di sini aja jadi bagus tuliskan aja ya langsung jawabannya ya tes video yang sudah diberikan. Kenapa? Saya kan? Ya jawabannya di sini aja, apa? Di sini. Ya tulis di situ. Tulis nama kelompok kalian ya. Segera ditulis, waktunya cuma 15 menit ya. Tulis aja. Ya, namanya. Ya, silakan di waktunya 15 menit ya. Biar kita presentasi. Iya, nama kelompok kalian ditulis ya.
Kalau penjelasan silakan. Oke, sudah. Sudah selesai. 5 menit lagi ya. Yuk, sudah. Oke, Bapak kira gimana? Sudah selesai. 3 menit lagi ya. 3 menit lagi kita selesai.
Mana? Siap? Satu menit lagi ya. Waktunya sudah ya, 1 menit lagi kita presentasi ya. Presentasikan hasil kerja. Oke, sudah ya. Sudah. Sekarang kita presentasi ya, presentasi kelompok. Untuk presentasi ini Bapak berikan waktu masing-masing 2 menit ya untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Bapak minta kelompok lain memperhatikan, dan kalau ada untuk Bapak minta kelompok lain untuk menanggapi. Nah, ini saja ya, kita silang. Kelompok 1 yang menanggapi adalah kelompok 2. Kelompok 2 yang menanggapi adalah kelompok 3. Kelompok 3 berarti kelompok 4. Kelompok 4 berarti kelompok 5. Sedangkan kelompok 5 adalah kelompok 1 yang menanggapi. Oke? Sepakat? Oke, sepakat. Sekarang kelompok mana yang mau duluan maju? Diacak. Ada 5 kelompok ya. Sekarang kita acak kelompok mana yang duluan, ya kan? Kita hitung sama ya. Kelompok pertama yang maju adalah kelompok Oke, kelompok 5 maju ya. Ya, kelompok 5 mana kelompok 5? Oke, kelompok 5 maju berarti yang menanggapi adalah kelompok 1 yang bertanya ataupun yang menanggapi hasil mereka. Ya, oke. Sekarang kita persilakan kelompok 5 maju. Beri aplaus dulu untuk kelompok 5, yuk. Oke, silakan kelompok 5. Siapa bagian menjelaskan? Siapa yang bertanya? Oke, apa? Ada yang pegang ini, ada yang siapa yang tidak memperkenalkan siapa? Oke, semuanya perhatikan kelompok 1. Kelompok 1 ya, siap-siap pertanyaannya atau tanggapannya. Kelompok 1. Ya, perkenalan dulu baru dijelaskan. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 5. Ya, silakan. Ya. Nyanyi suaranya agak keras.
perkenalkan dulu, kalian baru ini ya. Ya. Yang lain dengarkan. Suaranya nggak nyari. Ya. Oke, dengar nggak? Ini kelompok satu yang menanggapi. Oke, silakan kelompok satu, jelaskan. Oke, sudah ya. Sudah ya. Oke. Sekarang kelompok satu tanggapi dulu. Silakan, kelompok satu ada tanggapan ke kelompok 5 dari yang mereka sampaikan tadi, ada tanggapan? Ya, apa yang mereka tadi tuliskan tadi, jelaskan tadi, aku simak nggak? Ada yang ditanyakan dari itu? Tentang apa mereka? Jumlah kursi ya? Jumlah kursi. Jumlah kursi. Atau jawabannya tadi benar nggak kan? Kedua. Oke, kita beri ampun saja untuk kelompok 5 ini ya. Kelompok berikutnya yang maju. Satu kelompok lagi ya, maju ya. Oke, silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3 berarti kelompok 4 ya, yang menanggapi. Silakan maju dulu dan oke, kita dengarkan presentasi dari kelompok 3. Silakan siapa yang menjelaskan? Oke, silakan dari kelompok berapa kalian? Oke, silakan kelompok 3. Suaranya agak kencang ya. Kelompok 4 dengar ya? Kelompok 4 jangan menanggapi.
Coba kelompok 4 dilihat di sini, lihat aja. Oke, apakah dari kelompok lain yang bertanya? Ini dari kelompok 3, ya. Oke, silakan tanya. Ya. Duduknya, ya, silakan tanya. Mana? Oke, sudah cukup? Oke, kita beri hapus untuk kelompok 3. Oke, selanjutnya ya kita sekarang silakan scan barcode ini dan jawab ya. Scan barcode ini, silakan dijawab. Sudah masuk yang di atas. Sudah, silakan di ya, silakan komen masing-masing di sini. Ya, silakan ya, di komen, diberikan komen di sini ya. Ya. Kenapa? Ya, di komen. Ya, itu masing-masing diberi tambahnya. Hanya pernah. Ya, tidak. Masing-masing diberi tambahnya. Ya. Silakan diberi nama dulu ya, nama kalian. Beri nama kalian. Ya. Silakan di komen. Coba kalian buka. Ya, di nama kalian aja, nama kalian. Bukan perkenalan ya, tapi ya nama, kemudian diberikan nama. Ya, silakan. Tulis di komen. Jadi kalian tulis di bawahnya ya, di komentar ya. Di komentar ya. Nah ini kita sudah. Nah, ya, kalian komentar ini di sini. Nah, tulis nama kalian itu masing-masing ini. Yang bisa di grup. Nama ya.
Di grup itu. Jawab masing-masing itu ya. Kita refleksi ini ya, refleksi tentang pelajaran hari ini ya. Silakan ditulis langsung kirim ya. Ya Pak, apa yang kita selesai ini Pak? Ya. Oke, ya. Ya, apabila sudah ini ya, silakan diisi itu refleksinya, kemudian oke sudah ya. Sekarang yang kedua, nah silakan masuk ke sini ke barcode yang kedua. Yang kedua, itu langsung asesmen ya. Nah, scan dulu, langsung jawab ya. Ya. Yang kedua. Ayo cepat. Kedua ya. Sudah yang kedua, sudah selesai. Sudah selesai ya. Sudah di barcode. Ini itu asesmennya ya. Silakan dijawab. Nanti asesmen itu untuk kegiatan pembelajaran hari ini ya. Nah, Bapak kira sudah kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah cukup ya. Tadi sudah kita lakukan bersama pembelajaran hari ini. Apa yang kita dapat pelajaran hari ini adalah kita bisa, kalian bisa apa? Bisa menghitung bilangan berpangkat ya. Nah, itu sudah asesmen tadi, sudah masuk ke Bapak beberapa yang sudah mengirim. Nah, silakan yang belum silakan kirim ya itu barcode-nya. Nah, dari pembelajaran hari ini apa yang kita dapatkan, yang dapat kita simpulkan bahwa pembelajaran bilangan berpangkat itu apa? Bilangan berpangkat itu bisa dilakukan, bisa berhubungan dengan materi apapun ya. Nah, kedepannya pada pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang apa? Ingat perkalian ya, dan perpangkat berarti pembagian bilangan berpangkat ya. Nah, Bapak kira pembelajaran pada hari ini sudah cukup ya. Kita bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Oke anak-anak, tetap semangat. Beri applause dulu untuk kita semua ya. Bapak kira pembelajaran hari ini sudah cukup. Bapak ucapkan